Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Angelin, saya dari kelas 12 IP1. Pada video saya kali ini saya akan melakukan tugas praktikum yang diberikan oleh Ibu Rafika Mentari, yaitu melakukan percobaan Egan House sederhana. Tujuan saya melakukan praktikum ini adalah untuk yang pertama yaitu membuktikan bahwa fotosintesis menghasilkan oksigen. Yang kedua yaitu mengetahui faktor yang dapat mempengaruhi fotosintesis. Langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu menyediakan alat dan bahan. Yang pertama, Hydrilla verticillata. Yang kedua, soda kue atau NaHCO3. Yang ketiga yaitu 3 botol bekas yang sudah saya isi dengan air. Kita masuk ke langkah yang kedua. Setelah teman-teman mengisi ketiga botol ini dengan air, maka langkah selanjutnya yaitu memasukkan tanaman hidrilla ini ke dalam masing-masing botol dengan posisi terbalik. Nah, botol yang kedua ini kita tambahkan sedikit soda kue, kemudian kocok hingga tercampur rata, lalu masukkan tanaman hidrilla dengan posisi terbalik. Nah, sama dengan botol yang pertama tadi, botol ketiga ini hanya kita isikan dengan tanaman hidrilla saja, tidak ada tambahan-tambahan seperti botol yang kedua. Setelah semuanya selesai, kita letakkan botol yang sudah diisi tanaman hidrilla ini di tempat yang berbeda, satu di tempat teduh dan dua di bawah sinar matahari. Setelah itu kita tunggu selama 30 menit. Nah, setelah 30 menit berlalu, dari hasil percobaan saya ternyata gelembung udara paling banyak ditemukan pada botol dengan perlakuan penambahan NaHCO3. Hal ini terjadi karena pada proses fotosintesis di perangkat ini cukup mendapat cahaya matahari dan cukup sumber CO2. Nah, apa tujuan penggunaan senyawa NaHCO3? NaHCO3 atau soda kue menjadi sumber penghasil CO2 karena ketika soda kue larut dalam air akan terurai menjadi natrium hidroksida dan karbon dioksida. Seperti yang kita ketahui bahwa CO2 berperan dalam proses fotosintesis. Nah, bisa dilihat pada botol yang kedua ini yang saya letakkan di bawah sinar matahari. Di sini terdapat banyak gelembung oksigen, namun tidak sebanyak yang ada pada botol yang pertama yang ditambahkan dengan soda kue. Nah, selain itu, gelembung yang sedikit juga terlihat pada perangkat dengan perlakuan yang di tempat teduh. Hal ini dikarenakan tanaman hidra pada perangkat ini tidak mendapat sumber cahaya yang cukup. Nah, menurut percobaan yang telah saya lakukan, faktor-faktor yang mempengaruhi proses fotosintesis yang pertama itu cahaya matahari, yang kedua karbon dioksida atau CO2, dan yang ketiga itu suhu atau temperatur. Dan faktor yang paling efektif dalam proses fotosintesis itu adalah cahaya matahari dan gas karbon dioksida. Kesimpulan saya dari pengamatan yang telah saya lakukan, yang pertama fotosintesis menghasilkan oksigen, yang kedua tinggi rendahnya suhu mempengaruhi proses fotosintesis, yang ketiga intensitas cahaya matahari mempengaruhi cepat tidaknya proses fotosintesis, yang keempat jumlah kadar CO2 mempengaruhi tidaknya proses fotosintesis. Sekian video percobaan Egan House sederhana dari saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Selamat siang dan terima kasih. ありがとうだってばよ。